Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di persekutuan Elia Ministry, di mana pelayanan ini akan selalu setia untuk memberitakan firman Tuhan, kabar baik, kebenaran sesuai yang Tuhan wahyukan, kebenaran sesuai yang Tuhan ajarkan, dimanapun saudara berada. Amin. Roma 10 ayat 17 menyebutkan, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, ketika firman ini ditabur, diberitakan. Yang pertama, ada damai sejahtera yang tercurah dari surga di dalam hati kita. Yang kedua, ketika firman ini ditabur, maka ada pengharapan akan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, ketika firman ini diberitakan, maka ada kekuatan yang baru yang menyertai hidup kita. Setiap langkah-langkah kita, firman Tuhan memberikan jaminan di dalam hidup kita. Ketika dunia menanamkan roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, maka saudara tetap memiliki damai. Setiap kita yang menyimpan firman Tuhan, yang hidupnya selalu berpegang kepada setiap perintah-perintahnya, kepada setiap ajarannya, pola persekutuan yang benar, maka kita percaya Tuhan Yesus kita hidup. Tuhan selalu setia untuk menjaga kita, untuk memelihara kita, untuk menyertai kita, dimanapun saudara dan saya berada. Amin. Kita akan belajar satu kebenaran. Tema yang saya angkat adalah menemukan arti hidup. Menemukan arti hidup. Bacaannya adalah Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 26. Tetapi kita akan baca 1 sampai yang 11. Beginilah firman Tuhan. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari. Aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan apa gunanya, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia. Untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Ayat 4. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman. Dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Ayat 6. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi. Dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan, biduanita-biduanita, dan juga menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Ayat 9, dengan demikian aku menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin. Poin yang pertama adalah Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan telah menganugerahkan kuasa kepada kita untuk menikmati berkat Tuhan. Amin. Apa yang membedakan antara si kaya dan si miskin? Apa yang membedakan orang yang hidupnya berkecukupan dan orang yang hidupnya pas-pasan? Apa parameternya? Orang disebut kaya, orang berkecukupan, orang disebut kekurangan atau hidupnya pas-pasan. Bagi satu orang, ia merasa kaya kalau ia tidak mempunyai hutang kepada siapapun dan serupiah pun. Baginya, setiap hari tersedia makan, minum, pakaian, tempat tinggal, akomodasi, itu pun sudah cukup. Tetapi berbeda bagi orang lain. Baginya kaya ada jika ia mempunyai rumah mewah, mempunyai mobil mewah, mempunyai aset, mempunyai bisnis
yang bagus, memiliki asuransi untuk anak-anaknya, dan memiliki deposito yang cukup. Tetapi ada orang yang kaya, punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya beberapa aset, tetapi ia mempunyai pinjaman, letter of credit di pihak bank, yang nilainya yaitu setara dengan asetnya. Tuhan mengajarkan, bukankah yang disebut kaya itu relatif? Tergantung sudut pandang masing-masing. Jadi orang yang mempunyai keluarga dengan 2 anak, tentu berbeda kebutuhannya dengan orang yang mempunyai keluarga dengan 4 anak. Begitu pula orang yang dengan keluarga dengan 4 anak berbeda dengan orang yang berkeluarga dengan memiliki 10 anak. Jadi intinya adalah, yaitu bahwa setiap kehidupan kita tidak mempunyai ukuran yang pasti. Orang yang hidupnya berkecukupan, orang yang hidupnya pas-pasan. Tetapi bagaimana kata Tuhan? Tuhan mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan secukupnya. Artinya Tuhan mengajar saudara supaya hidup selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang kita terima. Agar setiap kehidupan kita memperoleh kepuasan hidup. Jadi bukankah setiap kita, berkat kita sudah diatur oleh Tuhan? Tuhan memberikan tiap-tiap orang talenta berbeda-beda. Apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita itu tidak sama. Jadi intinya, bukan seberapa kayanya engkau. Bukan seberapa banyaknya engkau berkecukupan, punya kekayaan, punya harta benda. Tetapi intinya, saudara dianugerahkan kuasa untuk menikmatinya atau tidak. Tanpa kita memiliki, yaitu kuasa, dianugerahkan kuasa untuk menikmati berkat. Maka kekayaan kita, uang kita yang melimpah, tidak akan membawa kita memperoleh kepuasan di dalam hidup kita. Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kuncinya yang pertama adalah saudara dan saya harus memiliki relasi dengan Tuhan. Tanpa kita memiliki relasi, maka kita tidak akan dianugerahkan kuasa untuk menikmati berkat. Maka kita tidak akan memperoleh kepuasan hidup. Pengkhotbah 2 ayat 24-25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, tanpa kita memiliki relasi, maka kita tidak akan dianugerahkan kuasa untuk menikmati berkat. Maka kita tidak akan merasa memperoleh kepuasan di dalam hidup ini. Yang ada hanya kurang. Yang ada selalu ingin lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain. Maka kehidupan kita akan dirongrong oleh setiap kehendak, keinginan, senang kita. Jadi poin yang pertama, pelajaran yang Tuhan beri adalah Tuhan mengajarkan kita supaya kita memiliki relasi. Supaya kita selalu mengucap syukur. Ucapan syukur kita akan melipat gandakan berkat-berkat dan Tuhan akan mempercayakan setiap kita berkat yang lebih besar daripada sebelumnya. Poin yang kedua adalah bahwa kita harus belajar dari hikmat Salomo. Bahwa Salomo di dalam sejarah adalah raja yang besar. Yang mampu membangun bait suci Yerusalem yang besar. Perhatikan, Salomo sejarah mencatat hidupnya ada di dalam kemewahan. Ada di dalam yaitu kemuliaan. Apa yang dijanjikan nenek moyang diterimanya. Apa yang ia selalu inginkan yang memperolehnya. Salomo apa yang tidak ia dapat. Semuanya dia dapat. Salomo disebutkan memiliki banyak sekali sapi, kambing, domba. Lebih banyak daripada orang-orang sebelumnya. Dan Salomo adalah yaitu tokoh yang besar. Lebih besar daripada tokoh sebelumnya. Alkitab mencatat Salomo memiliki segalanya. Salomo hidup di dalam kemewahan. Hidup penuh dengan harta benda. Yang mempunyai 700 istri, 300 kundik. Yang mempunyai banyak sekali budak. Yang mampu mendatangkan. Yaitu seniwati.
ia mendatangkan biduan-biduan wanita ke dalam kerajaannya untuk menghibur dia. Semua kebutuhannya terpenuhi tercapai. Tetapi perhatikan, saat akhir hidupnya, ia mendesak. Segala sesuatu adalah sia-sia seperti menjaring angin. Jadi Salomo hidup melimpah. Bahkan kekayaannya di dalam setahun, pajaknya itu sangat besar. 1 Raja-Raja 10. Ayat yang ke-14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Sungguh luar biasa. Ada orang yang menafsir kira-kira yaitu kekayaan dalam setahun yang dia peroleh itu sekitar 25 juta US. Atau dirupiahkan sekarang adalah 400 miliar. Itu pun baru setahun. Itu pun kekayaan itu tidak sama dengan sekarang. Kekayaan zaman dahulu nilainya itu berbeda dengan yang sekarang. Jadi Salomo memiliki segalanya. Memiliki kekayaan, kemewahan. Memiliki banyak sekali istri. Tetapi perhatikan, ketika Salomo memperoleh apa yang diinginkan, yang dahulu dianggap kebanggaan. Tetapi di akhir-akhir hidupnya, ia menyadari bahwa menikmati hidup, menemukan arti hidup, memiliki kepuasan hidup tidak tergantung kepada kekayaan, harta benda secara jasmania. Tetapi anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi keberhasilan secara jasmani, kekayaan, yaitu secara materi, bukan ukuran. Setiap anak-anak Tuhan memperoleh kepuasan hidup. Perhatikan, hidup yang mempunyai relasi yang berkenan, seirama dengan kehendak Tuhan. Disitulah letak kepuasan hidup. Kepuasan hidup sejati di dalam Tuhan. Jadi pelajaran daripada kehidupan Salomo, hikmat pendek yang dari Tuhan, itu diherankan kembali kepada Salomo dalam sastra hikmat yang panjang. Melalui hidup Salomo telah mengajarkan saudara-saudara. Inilah warisan yang diberikan Tuhan melalui hikmat Salomo yang diherankan melalui hidupnya. Bahwa keberhasilan, kekayaan, harta benda, kemewahan itu bukan yang utama. Yang utama adalah orientasi hidup kita adalah menjalani hidup dengan memiliki relasi dengan Tuhan. Sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kita dapat dianugerahkan kuasa untuk menikmati berkat. Dan disitulah letak kunci kepuasan di dalam hidup. Perhatikan kehidupan, dicatat kehidupan Salomo sangat paradoks. Sangat berbeda. Ketika Salomo diberkati melimpah, tetapi di sisi lain, Salomo melupakan Tuhan. Jadi perhatikan, Salomo telah jatuh ke dalam godaan yang memegahkan diri, kesombongan. Tidak ada satu orang pun yang imun, yang kebal terhadap godaan yang selalu memegahkan diri, kesombongan. Hati-hatilah, keberhasilan, yaitu sesungguhnya bukan diukur dari materi. Keberhasilan, sanjungan, ini adalah dua elemen yang selalu dicari orang-orang Kristen. Sehingga kehidupan kita memiliki orientasi yang salah. Batas antara sukses dengan dosa itu sangat tipis. Hidup yang selalu berkompromi, yang selalu nantinya ujung-ujungnya akan melupakan Tuhan. Kita akan baca Ulangan 17. Kita baca mulai ayat 16 sampai 19. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu. Janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaannya, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya. Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya.
dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi, ketika Salomo diberkati Tuhan luar biasa, maka yang terjadi di dalam ketika Salomo diberkati luar biasa, maka Salomo melupakan Tuhan. Apa yang diperintahkan itu dilalaikan. Disebutkan dia melanggar firman Tuhan. Maka ia membeli banyak kuda-kuda. Dia mempunyai yaitu suatu kekuatan pasukan. Dan dikatakan ia mengumpulkan banyak emas terlalu banyak. Dan ia yaitu berpoligami. Istrinya 1000. Bayangkan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan dilanggar. Salomo di tengah-tengah berkat yang melimpah. Janji-janji nenek moyang itu digenapi dalam hidupnya. Tetapi di sisi lain, Salomo telah melupakan Tuhan. Telah melupakan ajaran Tuhan. Firman yang harusnya disalin oleh imam-imam sebagai perenungan yang ditaruh di sisi tatahnya supaya dibaca, supaya ia takut akan Tuhan. Tidak dilakukannya. Sehingga kehidupannya jatuh ke dalam dosa. Ketika Salomo hidup dalam kelimpahan, tetapi di sisi lain, Salomo melanggar firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi pelajaran bagi setiap kita. Setiap orang yang orientasinya hanya kepada hal-hal yang duniawi, keberhasilan, dan sanjungan orang-orang, maka hati-hati. Maka iblis akan membawa kita ke dalam pencobaan, godaan untuk memegahkan diri kesombongan. Itu cenderung akan menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan melalui pengalaman Salomo, janganlah kita yaitu memegahkan diri, kesombongan. Sehingga di dalam saat kita diberkati, kita melupakan Tuhan. Kita melupakan ajaran Tuhan. Ada roh kompromi di situ. Poin yang berikutnya adalah temukan arti hidupmu. Jadi kepuasan hidup tidak bergantung saudara kaya, saudara berkecukupan, saudara yaitu penuh dengan kelimpahan. Jadi setiap kita harus memiliki relasi supaya kita dianugerahkan kuasa untuk menempati berkat Tuhan. Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 12. 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi semuanya itu karunia. Nikmatilah hidupmu, nikmatilah makananmu, minumanmu, nikmatilah setiap kehidupanmu. Kehidupan manusia, aktivitas manusia. Selalu makan, minum, selalu bekerja, memiliki kegiatan, tidur, dan sebagainya. Agar itu tidak menjadi suatu siklus yang membosankan, maka saudara memiliki relasi. Agar semuanya itu benar-benar mendatangkan kepuasan. Dikatakan nikmatilah semuanya itu. Makananmu, minumanmu. Dan Tuhan mengajarkan agar kita selalu mengucap syukur. Jadi ingatlah cerita tentang si kaya dan Lazarus. Karena yaitu telah menjadi hamba mamon. Perhatikan si kaya dikatakan telah menjadi hamba mamon. Gaya hidup yang egosentris. Mencari kepuasan sendiri. Foya-foya. Pesta pora. Tidak peduli kepada sesama. Ketika si pengemis, yaitu si Lazarus datang di depan pintu rumahnya. Bahkan dikatakan anjing-anjing menjilati boroknya. Maka di situ ia pun tidak mempunyai belas kasih sedikit pun. Perhatikan si anak muda yang kaya. Tuhan mengatakan, jualah milikmu dan ikutlah aku. Yang memiliki hartanya. Jadi dalam sekejap ia mati. Dan ia menjadi seorang yang sangat miskin di alam roh. Karena ia kehilangan anugerah keselamatan. Jadi Tuhan mengajarkan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan mengajar, jangan ikuti jalan hidup Salomo. Tetapi ikutilah hikmat Tuhan yang diilhamkan kembali. Apa itu? Yaitu relasi. Gaya hidup yang berkenan. Realitas hidupnya Yesus.
Itulah sumber hikmat. Carilah utamakan berkat yang sifatnya rohani, yang kekal. Bukan sifat jasmani atau berkat jasmani yang sifatnya fana. Carilah berkat-berkat rohani. Itulah panggilan kita. Berkat-berkat rohani itu yang kita usahakan. Berkat-berkat jasmani akan mengikutinya. Tuhan akan atur setiap berkat kita. Jadi usahakan berkat yang sifatnya kekal. Itu yang Tuhan berkenan. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenalnya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tuhan mengajar, utamakan berkat-berkat yang sifatnya kekal, yaitu hikmat seperti yang dimiliki Salomo. Dan Yesus adalah sumber hikmat. Maka carilah hikmat yang bersumber kepada pribadi Yesus. Carilah pengetahuan. Karena pengetahuan membuat kita mengenal siapa Yesus. Mengenal realitas hidupnya Yesus. Semakin dekat dengan Tuhan. Dan kesukaan dikaruniakan anugerah untuk kita menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Maka Tuhan mengajarkan. Jangan pikirkan orientasi atau berkat-berkat yang sifatnya duniawi. Tuhan sudah atur. Tuhan sedang menetapkan orang-orang di luar sana. Orang-orang yang berdosa. Untuk menimbun. Untuk menyimpang. Tetapi pada akhirnya akan diberikan kepada orang-orang benar. Amin. Poin yang terakhir, poin yang keempat adalah. Apa yang akan engkau wariskan? Bagi orang dunia. Tentu. Ia akan mewariskan harta benda. Kekayaan. Itu baik. Itu secara umum. Tetapi. Itu bukan yang utama. Jadi ingatlah anak yang hilang. Dikatakan dia belum akhir balik. Belum dewasa rohani. Ia diberikan warisan. Harta benda. Tetapi perhatikan. Kekayaan. Warisan yang diperolehnya. Dipakai untuk kesenangan duniawi. Untuk menghidupi hawa nafsunya. Dan itu mendatangkan kutuk. Dan semua kekayaannya dalam sekejap itu menguap. Dalam sekejap. Dia menjadi sangat miskin. Jadi kekayaan harta benda itu adalah sesuatu yang fana. Sesuatu yang fana. Dan Tuhan mengajarkan bahwa setiap kehidupan kita harus mewariskan berkat-berkat yang sifatnya rohani. Amsal 13. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi Tuhan mengajarkan melalui hikmat Salomo. Bahwa ketika kita suatu saat akan menjadi tua juga. Akan mati juga. Tetapi saudara harus tahu. Bahwa apa yang akan kau wariskan untuk anak-anakmu, untuk cucumu. Bukan kekayaan. Bukan harta benda yang sifatnya panah. Itu hanya sekejap saja bertahan. Tetapi Tuhan mau. Tuhan mau setiap saudara dan saya. Itu mewariskan berkat-berkat rohani yang sifatnya kekal. Yang pertama itu adalah kesaksian hidupmu bersama Tuhan. Ceritakan kepada anak-anakmu. Bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu setia di dalam perkara. Jalan-jalannya. Kesaksian hidupmu akan berarti. Akan memberikan suatu pengenalan akan Tuhan. Dan itu yang baik, yang kekal adalah kesaksian Tuhan. Karena Tuhan sudah mengajar kebenaran melalui kesaksian hidupmu. Dan itulah yang kau wariskan kepada anak-anakmu. Yang kedua, gaya hidup benar dan berkenan. Hidup yang berpusat kepada Allah, memiliki relasi menyembah. Memiliki relasi menyembah. Memiliki hubungan yang benar. Dan Tuhan mengajarkan, itulah ajaran hikmat yang diberikan Tuhan melalui Salomo. Hidup yang selalu yaitu berorientasi kepada Tuhan. Di akhir hidupnya, ia menyesal. Ia menyadari bahwa apapun yang dulu dianggap kebanggaan. Tetapi untuk memperoleh kepuasan hidup itulah anugerah. Memiliki relasi dengan Tuhan. Maka disilah anak-anakmu untuk memiliki gaya hidup benar. Gaya hidupnya Kristus yang terbukti benar dan berkenan. Ya ketika hidup takut akan Allah, menghidupi realitanya Yesus yang terbukti benar dan berkenan.
Dan saudara tahu, kunci berkat dalam keluarga adalah setiap keluarga, yaitu menanamkan selalu hidup takut akan Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 128, ayat 1-5. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang anak laki-laki, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi Tuhan mengajarkan jika anak-anakmu peduli kepada karakter Kristus, karakter watak, tabiat yang benar. Karena pola pendidikan, pola cara kita mendisiplinkan anak, itu akan membentuk menjadi pribadi anak-anak yang mempunyai karakter yang benar. Yang tunduk otoritas, yang selalu diberkati Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan bahwa hikmat Salomo ini memberikan warisan kepada kita. Bahwa gaya hidup Kristus adalah warisan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Sehingga itulah yang kekal. Hikmat Salomo mengajar kita bahwa orientasi kita bukan kekayaan, bukan harta benda, bukan keberhasilan materi secara fisik. Salomo sudah melewati hidupnya dan memberikan warisan kepada kita. Saudara jangan ikutin jalan-jalan hidupnya Salomo, tetapi hikmat yang Tuhan taruh di dalam hidupnya, itulah warisan yang kekal. Maka saudara dan saya harus mempunyai orientasi yang benar. Memiliki relasi, memiliki gaya hidup yang benar. Dan peduli. Inilah yang akan kita wariskan kepada anak-anak. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang selalu belajar. Untuk mengadopsi realitas hidupnya Yesus. Yang terbukti benar dan berkenan. Itulah ajaran. Itulah hikmat yang ditaruh. Menjadi warisan yang akan kita berikan kepada anak-anak. Sehingga anak-anakmu, anak-anakku. Di masa mendatang akan dinyatakan berkat-berkat Tuhan. Panggilan kita mengutamakan berkat-berkat rohani, kita mengucapkan hikmat, mengucapkan pengabdian dan kesukaan. Tetapi kekayaan orang-orang fasik, orang-orang berdosa, mereka dipanggil untuk mengumpulkan, untuk menimbun. Tetapi pada suatu ketika akan diserahkan kepada orang-orang benar. Didik anak-anakmu untuk takut akan Tuhan, yaitu mengadopsi gaya hidupnya Yesus terbukti benar. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat kepada anak-anak kita. Pemeliharaan, penyertaan akan dialami. Haleluya. Amin.